di dalam bulan yang baru juga tanggal 1 Februari 2022 kami memasuki satu bulan yang baru, di mana saya mendapatkan tema pada bulan Februari ini Spirit Filled, ya, yang terambil dalam Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18 dikatakan bahwa janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Yang di sini yang ditekankan yaitu spirit filled, penuh dengan roh. Ya. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Orang yang penuh dengan semangat hidupnya, penuh dengan roh, itu mempunyai hati yang mencintai Tuhan, hati yang berkobar-kobar, bergelora, dan mereka mengejar realita kehadiran Tuhan yang tidak pernah surut. Maka orang yang demikian, walaupun mereka menghadapi tantangan, rintangan, aniaya, tapi tantangan dan aniaya tidak pernah melunturkan hati mereka untuk berkobar-kobar tetap mencintai Tuhan. Maka hidup kita yang seperti ini bisa mendemonstrasikan dan memanifestasikan kuasa Allah dan mengalami hidup yang dibedakan dan diistimewakan. Hidup yang mempunyai kemenangan yang gilang gemilang. Saya sangat percaya setiap orang yang mengalami realita Tuhan dalam hidupnya, pasti kehidupan sehari-harinya itu dibedakan, diistimewakan oleh Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, setelah sekian waktu lamanya kita lihat pada masa Musa hidup, pada masa Yosua hidup, hakim-hakim Israel dan seluruh bangsa Israel sebagai orang percaya, pada waktu itu selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Ada realita Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Di waktu mereka ada di padang gurun, setiap hari mereka nggak perlu bergumul. Untuk kehidupan sehari-hari dengan cara ilahi, Tuhan memenuhi kebutuhan seluruh bangsa Israel. Dikatakan mereka hanya perlu buka pintu kemah, dan mereka mendapati mana yang sudah disediakan Tuhan sebagai makanan pokok. Makanan pokok sehari-hari mereka di padang gurun adalah mana. Tuhan sediakan secara ilahi. Dan seharusnya kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman ini juga seharusnya mengalami di mana kebutuhan kita sehari-hari ini dicukupkan Tuhan secara ilahi. Mau ada pandemik atau tidak ada pandemik, mau hidup di zaman yang serba sulit sekalipun, di zaman yang serba susah, kehidupan kita sehari-hari menikmati ada berkat yang Bapak sediakan, dan ini yang harus kita percayai dan kita sadari. Saudara, keberadaan Bapak di surga adalah sangat bertanggung jawab. Sebagaimana dia tidak pernah terlambat memunculkan matahari untuk terbit dan terbenam. Dia tidak pernah terlambat untuk memberi makan burung di udara. Maka demikianlah pemberian Tuhan yang sama akan terjadi atas hidup kita secara nyata. Saudara, orang Israel di padang gurun selalu dipelihara Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan nyata dalam hidup mereka. Dan mereka hidup dalam pimpinan Tuhan, dalam tiang awan dan tiang api. Bahkan pada zaman Yosua, ketika dia harus menghadapi tembok Yeriko yang mustahil ditaklukkan dengan perlengkapan senjata yang Israel miliki pada zaman itu. Tetapi dengan strategi surga dan pimpinan yang Tuhan berikan sebagai pimpinan barisan tentara surga, Alkitab mengatakan Tuhan memberikan arahan pada Yosua mengelilingi bersama orang Israel sehari 1 kali, dan pada hari ke-7 mereka 7 kali. Saudara, apabila terdengar suara tiupan sangkakala, mereka harus bersorak-sorai. Saudara, hanya dengan mentaati pimpinan Tuhan, Yeriko roboh.
Ada banyak dari kita keliling-keliling kemana-mana, ya, ke kota-kota, ke negara-negara, kemana-mana. Kita keliling-keliling, tapi tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak dengar-dengaran perintah surga. Kita tidak terhubung, ya, tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa di surga. Yang membuat bangsa Israel dengan mudah menghancurkan tembok Yeriko hanya dikelilingi lalu teriakan sesuatu yang simple, ya, tetapi yang kelihatan sederhana menghasilkan dampak yang hebat karena mereka mempunyai hubungan yang intim dan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Hari ini saya mau tegaskan bahwa melalui berbagai peristiwa Tuhan sedang membawa setiap kita untuk terhubung dengan realita kehadiran Tuhan. Sehingga ada pengayoman dan perlindungan surga atas hidup kita yang sesuai kita bacakan di dalam Mazmur 91. Mengapa kita terus mengalami tekanan, terus mengalami kegoncangan, terus mengalami berbagai hal yang buruk? Izinkan saya mengatakan, walaupun kita sudah mengalami baptisan Roh Kudus sekalipun, kita sudah berbahasa roh sekalipun, tapi belum tentu kita terhubung dengan Bapa di surga. Ini kuncinya, intim, melekat. Tadi kan firman Tuhan, Mazmur 1, sungguh hatinya yang melekat kepada Tuhan, yang terhubung, yang melekat. Selama hidup kita terus terhubung dengan Bapa di surga, hidupnya melekat, dipenuhi Roh Kudus, maka saya percaya perlindungan Tuhan ada pada kita. Selama Musa terus mengikuti pimpinan Tuhan, selama orang Israel berjalan mengikuti arahan Tuhan yang disampaikan Musa, dikatakan orang ini baik-baik saja. Tapi begitu bangsa Israel bikin ulah, ngomel-ngomel, bersungut-sungut, bikin gara-gara kepada Musa, seorang yang dipilih Tuhan, maka sesuatu yang buruk terjadi. Ada ular beludak yang datang, ada bumi yang terbelah, ada Korah datang, ada saja buruk yang menimpa Israel. Gara-gara mereka tidak mengikuti apa yang disampaikan Musa. Padahal Musanya yang dipilih Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda ajaib jika Allah tidak menyertainya. Saudaraku, sejarah Israel sudah memberikan banyak dokumentasi. Setiap kali Israel tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan menyerahkan Israel kepada bangsa lain. Bangsa Midian pernah menjajah Israel. Bangsa Filistin pernah menjajah Israel. Bangsa asing pernah menekan Israel. Ketika bangsa Israel kembali mencari Tuhan, kembali berpaling kepada Tuhan, mereka tinggalkan ilah-ilah yang mereka sembah. Mereka mengejar Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang hakim sebagai pribadi yang dipilih Tuhan sendiri, pribadi yang melekat dengan kerajaan surga untuk mendemonstrasikan, memanifestasikan kerajaan surga di atas bumi ini lewat orang yang dibangkitkan dan diutus Tuhan. Saya mau saudara semua mengalami Roh Kudus, ya, yang membuka pikiran kita. Kalau selama ini perjalanan hidup kita penuh dengan masalah dan perjalanan gejolak emosi negatif yang membuat kita tertekan, terikat, kesesakan, ya, hati dari waktu ke waktu, masalah ekonomi aja nggak pernah beres, hidup dari satu hari ke satu hari, dari waktu ke waktu, tidak pernah menikmati pemeliharaan Tuhan secara nyata. Saudara, engkau seperti dipaksa berjuang, bekerja keras hanya demi sesuap nasi. Saya mau Tuhan membuka pengertian kita, menyadarkan kita. Karena apa? Karena kita tidak melekat dengan Bapa di surga dan betul-betul intim dengan realita kerajaan surga. Kalau kita ini ada di dalam kerajaan surga, melekat dengan Bapa di surga, maka Roma 14 ayat 17 itu perlu kita pahami, betul-betul menjadi bagian kita. Yaitu yang berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi kebenaran,
damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Harusnya kehidupan kita sehari-hari didasarkan oleh peranan firman Tuhan yang Tuhan berikan, hidup dalam kebenaran, sukacita oleh Roh Kudus. Ya, kalau kita harus terhubung dahulu, kita harus melekat hidup dalam kerajaan surga, maka kita sehari-harinya akan bebas dari pergumulan, kita akan merasakan ada kebenaran, sukacita, dan damai oleh Roh Kudus. Yesus berkata dalam Yohanes 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah daripada dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak pernah berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jangankan berbuah, untuk hidup dan bertumbuh saja sulit. Bagaimana harus berbuah? Berapa banyak di antara kita, apalagi di masa pandemik sekarang ini, hidup di masa-masa sukar di dalam perjalanan hidup kita. Banyak orang Kristen yang gelisah, saudara kehilangan hidup dalam kebenaran, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, cepat tersinggung, cepat emosi, cepat marah, ya. Ada banyak rintangan-rintangan, ada banyak masalah dalam hidup kita. Kita kecewa, sakit hati, kepahitan dalam hati. Hati itu adalah tidak wajar, saudara. Jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang wajar. Dikatakan banyak orang, kan kita masih hidup di dunia. Wajar kalau kita kecewa. Saudara, itu tidak wajar, saudara. Itu berarti ada masalah dalam diri kita. Ada sesuatu yang salah yang harus kita benahi. Dan hidup saudara mudah digoncangkan. Kemenangan yang harusnya kita nikmati mudah sekali dicuri iblis, dijara iblis. Karena kita tidak terhubung dengan Bapa di surga. Seharusnya orang percaya bukan cuma hidup bertumbuh, tapi mengeluarkan buah dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, itu wajar kalau orang di luar Kristus ya mengatakan demikian wajar. Tapi buat kita umat pilihan Tuhan tidak wajar. Karena Allah tidak menjanjikan kita hidup dalam keadaan itu semua. Artinya kita belum betul-betul terhubung dengan realita Bapa di surga. Engkau belum jadi carang-carang yang menempel pada pokok anggur. Karena Tuhan selalu menjanjikan kemenangan demi kemenangan. Tuhan selalu menjanjikan ada realitas surga nyata. Menjanjikan kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kelimpahan di atas muka bumi ini. Karena Bapak kita adalah Bapak yang baik, yang selalu menyediakan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kita lihat coba kondisi di Hakim-Hakim. Kalau saudara baca dalam Hakim-Hakim 6, ayat 1 sampai ke 6 dikatakan, saudara catat saja, saya ceritakan bagaimana orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka dikatakan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Setiap kali orang Israel melakukan ketidakakuratan hidup jahat di mata Tuhan, Tuhan selalu ada bangsa asing yang menekan. Karena apa? Karena ketidakakuratan, kejahatan yang dilakukan Israel itu seperti menyingkirkan perlindungan, pengayoman, kedaulatan Tuhan atas mereka. Sehingga musuh segera menyerbu. Saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh melekat pada Tuhan, kita hidup dalam kejahatan seperti menyingkirkan perlindungan dan pengayoman Tuhan. Oleh karena itu bangsa Midian berkuasa atas orang Israel. Dan akhirnya karena takutnya kepada orang Midian, mereka berlindung di pegunungan, di gua-gua, dan di kubu-kubu. Bayangkan Israel ini sudah menjadi bangsa yang besar di bawah pimpinan Musa, mereka keluar dari Mesir. Di bawah pimpinan Yosua, mereka menaklukkan tanah Kanaan. Menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang besar, bangsa yang mengenal peradaban. Mereka punya perkampungan dan kota-kota. Tapi karena ketidakakuratan dalam hidup yang ia miliki, orang Midian datang menyerbu. Orang Midian berkuasa. Saking takutnya, orang Israel rela meninggalkan perkampungan dan kotanya. Mereka sembunyi di gua-gua, di kubu-kubu di atas gunung. Dan orang sudah tidak lagi tinggal di kota. Tapi pada masa orang Midian berkuasa atas Israel, saudara, mereka tinggal di gua-gua. Dan mereka anggap itu biasa.
normal dan wajar. Padahal itu tidak normal, karena mereka sudah dibebaskan. Kondisinya sama dengan kita. Kalau kita sebagai orang percaya tidak terhubung dengan realitas surga, maka kita akan mendapati banyak tekanan, masalah yang menekan hidup kita. Ada banyak hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Dan saking seringnya dan saking banyaknya hal yang buruk, akhirnya kita menganggap itu normal. Padahal sebenarnya itu tidak normal. Saya berdoa saat ini biar Roh Kudus memberikan pemahaman bahwa apa yang sekarang kau anggap normal, walaupun itu ada dalam tekanan, itu ada dalam kekalahan, walaupun ada dalam berbagai hal buruk yang mengendalikan hidupmu, itu kau anggap normal. Biarlah ada pewahyuan Roh Kudus yang datang padamu bahwa itu tidak normal. Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang diberkati. Karena sumbernya adalah kalau kita terhubung dengan surga, kita mempunyai hubungan yang melekat dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Seandainya kita selalu terhubung dengan Tuhan di surga, maka kita akan mengalami dalam kemenangan dalam hidup kita. Kita akan mengalami keajaiban. Kita akan mengalami menerima firman yang datang atas kita. Kita pegang firman, mujizat demi mujizat ada, terobosan demi terobosan ada dalam hidupmu. Kita lihat bagaimana orang Israel. Dia waktu menabur, setiap kali menabur, orang Midian, orang Amalek datang, merampasi semua, saudara. Tidak meninggalkan bahan makanan apapun. Saudara, orang yang mulai menuai hasil, itu mestinya setelah dari taburannya. Mereka tentu sukacita, tapi mereka dirampasi, mereka tidak menikmati sukacita. Mereka malah ada rasa kebencian, marah, dendam, karena apa yang mereka hasilkan itu bahan makanan domba semuanya diambilnya. Saudara, ini saya tegaskan, kalau engkau dalam hidupmu sehari-hari alami terobosan, wah haleluya, puji Tuhan. Tapi dalam waktu singkat engkau mengalami kehilangan semuanya. Bagaimana? Ada lawatan Tuhan datang, engkau alami sukacita. Tapi hanya karena persoalan sepele, sukacitamu lenyap. Tiba-tiba engkau menjadi emosi. Artinya apa? Karena selama ini ada Midian-Midian, Amalek-Amalek, orang timur yang memasuki hidupmu. Raja dunia ini selalu melihat ada celah terbuka dalam hidupmu dengan leluasa. Dia nggak perlu mencuri. Kalau mencuri itu nggak tahu orangnya di malam hari. Tapi mereka mudah keluar masuk di dalam kehidupanmu, merampok, menjara sesuka hatimu. Karena apa? Pemilik rumah, yaitu dirimu, tidak punya otoritas dan kekuasaan karena engkau tidak terhubung melekat kepada Bapa di surga. Saudara, engkau seperti kehilangan otoritas dalam hidupmu. Engkau kehilangan kekuasaan atas dirimu. Engkau kehilangan perlindungan. Saudara, sebagai berbagai hal negatif akan datang menyerbu kita. Karena apa? Karena ada yang salah dalam dirimu. Saat ini biar Roh Kudus menyadarkan kita, memberi pengertian. Selama kita terhubung dengan Tuhan, melekat pada Tuhan, pada pokok anggurnya, maka kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara, kita lihat bagaimana Tuhan sendiri mengucapkan, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka Aku akan menjadikan kamu harta kesayangan-Ku sendiri antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara, Tuhan berjanji kita akan menjadi harta kesayangannya. Saudara, jangan merasa kita tuh doa kita tidak manjur, tidak seperti pendeta doanya manjur. Seharusnya kita ini harta kesayangan Tuhan, para imam kerajaan Allah. Kita semua adalah para imam di hadapan Allah. Oleh karena itu, alasan kita kehilangan dan dibedakan karena kita kadang-kadang santai. Ya, karena kita terlalu nyantai sehingga kita akhirnya tidak tanpa kita sadari kita sudah tidak melekat pada Tuhan. Tidak kita tanpa sadari kita tidak terhubung dengan Tuhan. Oleh karena itu, kesimpulannya, perhatikanlah hidup kita, bagaimana kita hidup dan bagaimana kita menjalani hidup ini. Perhatikanlah dengan seksama.
Janganlah kita menjadi seorang bebal yang tidak mengenal Allah. Tetapi ayo kita sebagai orang arif yang mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sehingga engkau menjalani kehidupanmu bukan sebagai seorang beragama saja. Tapi engkau menjalani hidupmu sebagai pribadi yang terhubung dengan realita Bapa di surga. Engkau tidak menjalani hidupmu penuh duka, tekanan, pergumulan, dan masalah. Harusnya engkau menjalani kehidupanmu sehari-hari penuh dengan kemenangan yang gilang-gemilang. Hidup dalam kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Engkau jalani kehidupan sehari-hari dengan mujizat, keajaiban, terobosan-terobosan ilahi yang terjadi di hidupmu. Kehidupan sehari-harimu akan dibedakan dan alami keistimewaan. Dilindungi Tuhan seperti yang dikatakan dalam Mazmur 91. Amin. Puji Tuhan.